Shalom Ibu Bapak Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memulai resapi ini dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur atas berkat-berkat yang kami terima. Saat ini kami memohon Roh Kudus-Mu menolong kami supaya firman yang sebentar akan kami baca, dengar, dan renungkan menghadirkan damai sejahtera dalam diri kami, menghadirkan kekuatan, serta menolong kami untuk terus melangkah mengikuti Engkau sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 45. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 45 yang demikian. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Ibu Bapak Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul perenungan kita pada saat ini, lawatan menghadirkan kekuatan. Cerita kita barusan ini adalah cerita tentang Maria dan Elisabet yang sama-sama mengandung. Maria kemudian datang ke tempat Elisabet, berkunjung ke sana. Lalu kemudian sampai di depan rumah, dia menyampaikan salam kepada Elisabet. Ya, seperti kulon wun begitu ya. Lalu anak di dalam kandungan Elisabet ini bergejolak, merespon suara Maria. Nah, Ibu Bapak Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua perempuan ini sama-sama sedang dalam pergumulan. Sama-sama hamil dan sama-sama sedang dalam pergumulan. Apa pergumulannya? Maria sedang dalam pergumulan, dia hamil karena Roh Kudus. Nah, kemudian si Elisabet ini juga hamil, tapi suaminya sedang bisu. Masing-masing mendapatkan rahmat Allah, tapi masing-masing juga ada di dalam pergumulannya masing-masing. Nah, Ibu Bapak Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun mereka ada dalam pergumulan mereka masing-masing, tapi tidak membuat kemudian mereka menutup diri atau bahkan kemudian tidak berkomunikasi dengan siapapun. Justru mereka kemudian malah saling menguatkan. Maria datang ke tempat Elisabet, mereka kemudian saling bercerita, dan kemudian tentu saja lewat cerita itu mereka kemudian saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kunjungan itu tidak hanya sekedar kunjungan saja, tetapi juga kunjungan atau lawatan yang saling menguatkan keduanya. Nah, Ibu Bapak Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia dalam rupa seorang manusia, yaitu seorang bayi yang lahir dari rahim Maria. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, melawat manusia, mengunjungi manusia yang memiliki banyak pergumulan, dan Allah hadir
dan Allah menyertai. Sang Immanuel itu, sekalipun kita memiliki pergumulan yang berat, tapi Dia tetap Allah yang menyertai. Dia mau datang menengok kita. Dia mau datang untuk mengangkat kita, menguatkan kita, sehingga kita tidak terpuruk dalam pergumulan-pergumulan kita, tapi kemudian kita dikuatkan, dimampukan untuk bisa melangkah, maju terus dalam pergumulan-pergumulan itu hingga sampai akhir. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk juga saling melawat satu dengan yang lain. Seperti halnya Maria dengan Elizabeth. Kita adalah pribadi-pribadi yang memiliki pergumulan kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, tidak ada orang yang paling menderita atau paling menanggung beban, karena semuanya memiliki bebannya masing-masing. Kita dapat belajar dari Maria dan Elizabeth yang saling menguatkan. Maka di tengah dunia ini kita perlu juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan kita bisa belajar dari Yesus sendiri yang datang ke dunia untuk melawat manusia, yang peduli dengan manusia, menguatkan kita, memampukan kita. Ini adalah contoh yang ideal, yang sejati. Maka mari kita juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kiranya damai Natal di tahun 2023 ini menguatkan, memampukan, menumbuhkan harapan di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan senantiasa menyertai. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu. Pada saat ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa melawat kami. Kami belajar dari Elizabeth dan juga Maria yang saling menguatkan. Kami diingatkan kembali, sekalipun kami memiliki pergumulan, kami diajak untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, lewat sapaan, lewat kunjungan, lewat komunikasi, baik itu langsung ataupun tidak langsung. Sehingga melalui sapaan-sapaan yang sederhana, komunikasi tersebut kami semakin dikuatkan, dimampukan menjalani kehidupan yang syarat dengan pergumulan. Dan kami percaya di suatu waktu yang terbaik menurut kehendak Tuhan, kami akan dimampukan untuk melewatinya. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.